Justru waktu wawancara dia nggak menjanjikan juara AFF. Dia bilang itu mungkin, tapi berat. Ini wawancara pertama kami nih dengan Coach Hector. Dia udah siapin paparan lengkap. Saya punya profil pemain si ini, seperti ini, kekurangannya di sini, dipaparkan semuanya. Sebelum melawan Thailand kita tidak berasumsi bahwa kita pasti menang. Kita tahu Thailand adalah tim yang kuat. Tiba-tiba ditelepon sama Pak Erick Thohir. Oh, di telepon Erick Pak Thohir. Erick Thohir juga nonton gitu. Langsung dikasih pesan, selamat sudah mengalahkan Thailand di semifinal. Saya juga sempat tanya, gimana kita bisa masuk Piala Dunia nggak nih yang berikutnya? Dia bilangnya, saya makan malam dengan Coach Justin. Juga langsung tanya pendapat, gali masukan-masukan. Ada program jangka pendek ngambil pemain diaspora. Apakah itu juga menjadi pertimbangan di futsal? Kabar baik untuk Indonesia karena tim futsal Indonesia ini berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship. Sudah bersama saya ada Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Bang Michael Sianipar. Bang Michael, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Terima kasih Bang, semalam kontak, hari ini langsung datang ke Liputan Sport. Mumpung pas lagi ada waktu bisa datang. Terima kasih banyak waktunya. Ada banyak hal yang pengen diobrolin soal futsal. Ini lagi momentum mungkin ya, kemarin baru juara. Saya mau bahas dulu soal turnamen kemarin, Bang Michael. Apa sih sebetulnya kunci atau key moment tim futsal kita bisa menjuarai turnamen ini? Ya, kalau bicara soal kenapa kita bisa akhirnya juara, sebenarnya sih yang saya lihat memang potensi juara itu sudah ada. Kalau kita lihat kan kompetisi AFF, beberapa kompetisi sebelumnya, termasuk yang terakhir itu kita sampai di final. Tapi memang waktu di final kalah dengan Thailand, kemudian di final lagi ketemu Thailand, awalnya sempat leading 2-0, ini yang waktu AFF 2022, leading 2-0, terkejar 2-2, adu penalti kalah. Jadi kualitas timnas kita memang baik. Peringkat dunia timnas futsal Indonesia itu sudah peringkat 28. 28 dunia? Ya, dunia. Sebelum AFF yang ini ya, setelah AFF ini naik lagi ke 24. Kalau dihitung-hitungan match point-nya dapat berapa, naik ke 24. Jadi kualitas timnas kita sudah baik, sangat baik sebenarnya. Dan tentu ditambah juga dengan pelatih yang sekarang melatih, Coach Hector Soto juga sudah sangat mengenal pemain Indonesia. Kita juga memulai TC-nya jangka waktunya cukup panjang, 2 bulan. Dari awal September, tanggal 1 September kita mulai, jadi persiapannya jauh lebih matang. Jadi saya rasa dari, ya bicara mungkin kalau kita mau meramu suatu masakan, bahan-bahannya itu memang udah ada. Dan itu berhasil dipertemukan dengan momentum yang tepat, akhirnya berhasil juara. Artinya dari persiapan, dari pelatih, dari faktor pemain pun juga ini mendukung ya untuk betul, akhirnya semua hasilnya mendukung kemarin. Karena memang targetnya dari awal memang juara ya? Kalau target ya tentu kan kita kalau ke orang-orang pasti bilangnya target juara. Tapi saya ingat waktu kita wawancara Coach Hector di Zoom, kita sampaikan nih kalau kita mau pasang target, Coach Hector bisa targetnya seperti apa. Waktu di wawancara itu sebenarnya Coach Hector orang yang sangat realistis. Dia bukan orang yang menjanjikan muluk-muluk. Dia itu orangnya direct, belak-belakan aja gitu. Justru waktu wawancara dia nggak menjanjikan juara AFF. Dia bilang itu mungkin, tapi berat gitu. Ya kita target masuk final deh gitu. Jadi dia memang bilang apa adanya, tapi ya kita tentukan dari federasi juga bilang gimana caranya buat bisa menang. Kami pengen Indonesia tahun ini menang AFF. Kalau dari pelatih sendiri tadi mengatakan berat itu apa yang menjadi alasan, Bang Karena Michael? waktu itu kan kita belum ada pelatih, masih tahapan wawancara. Jadi belum ada kepastian pelatih barunya ini ditunjuk siapa dan kemudian mulainya kapan. Oke. Sementara kalau timnas-timnas lain itu ya sudah lebih awal latihannya. Bahkan Thailand itu kan sebenarnya juga ya sudah banyak persiapan, juga main di AFC, kemudian di Piala Dunia. Jadi kalau bicara soal kematangan kesiapan tim, ya negara-negara lain sudah banyak persiapan. Jauh lebih matang ya dibandingkan dengan timnas dengan kondisi saat itu. Dan waktu kita wawancara Coach Hector, wawancara kedua atau ketiga gitu, ada satu syarat beliau bergabung. Begitu kita nyatakan deal, sepakat, gabung, langsung mulai TC. Dan benar-benar waktu itu pada saat kita putuskan 1 September kita langsung mulai. 1 September. September? Ya. Oke. Jadi jangka waktunya sangat cepat dari pertama kali kita mulai bergerak mencari coach, kemudian kita putuskan, kita urus kontrak sampai dengan akhirnya langsung mulai TC, sangat cepat. Tapi mungkin karena Coach Hector ini juga memiliki rekam jejak di Liga Futsal Indonesia kali yang menjadi, jadi nggak mulai dari nol lah, dia sudah mengenal budaya pemain futsal Indonesia. Karena ya selama 2 tahun kan Coach Hector ini sempat melatih di BTS.
klub yang Surabaya. menjuarai liga, ya asal Surabaya. Jadi BTS Surabaya yang Bintang Timur Surabaya yang menjuarai Liga Pro kita selama 2 tahun berturut-turut zamannya Coach Hector. Juara lagi ketiga tapi udah bukan Coach Hector. Tapi memang Coach Hector sudah kenal sama pemain-pemain, sama liganya dari semua klub, semua pemain di klub-klub yang lain juga ada. Dan memang waktu wawancara pertama kami nih dengan Coach Hector, dia udah siapin paparan lengkap. Saya punya profil pemain si ini, seperti ini, kekurangannya di sini, dipaparkan semuanya. Oke. Jadi waktu kita vetting, kan kita bikin FGD, siapa kira-kira calon pelatih yang pas buat Indonesia, mengerucut 4 nama, kita kerucutkan lagi, kita wawancara. Yang membuat kami yakin dengan Coach Hector waktu itu adalah udah paham gitu, dan sudah punya program kerja. Jadi kita belum memutuskan pun bahwa Anda menjadi coach kami, sudah punya program kerja. Padahal kan sebelum Coach Hector itu adalah coach dari Brasil ya kalau nggak salah ya. Ya. Marcos ini kan sebagai, maksudnya dari negara yang peringkat futsal ini jauh di atas Indonesia, lebih populer di sana. Apa yang membedakan Bang Michael dengan Coach Hector? Apakah juga tadi pengenalan terhadap pemain ini menjadi faktor utama atau ada hal yang lain yang mengakibatkan hasil dari dua pelatih ini berbeda? Ya, kalau Coach Marcos kan sebenarnya bahkan waktu gabung itu lagi nggak ada AFF. Waktu itu untuk AFC-nya, kualifikasi AFC. Piala Asia itu ya? Iya, kalau yang AFF sebelum itu beda coach lagi. Coach Iran. Hasim. Ya, dari Iran. Ya. Jadi mungkin perbandingannya nggak bisa apple to apple dibandingkan dengan coach-coach sebelumnya. Dan kami juga melihatnya bukan kita mau membandingkan dengan coach-coach sebelumnya. Bagi kita waktu kita mencari pelatih itu, kita punya waktu terbatas. Jadi kita harus mencari pelatih yang idealnya sudah memahami budaya di Indonesia seperti apa, permainan di Indonesia seperti apa, kualitas dan kelebihan kekurangan dari pemain-pemain yang kita punya seperti apa. Jadi waktu kita wawancara dengan Coach Hector, itu yang kita lihat, ini pelatih yang sudah punya jam terbang dan paham, dan bisa meyakinkan kita dari pertemuan pertama itu, bisa meyakinkan kita ada program kerja untuk bisa segera kita lakukan. Tapi syaratnya tadi satu, kalau kita mau bareng, langsung mulai TC. Dan itu hasilnya? Dan hasilnya ya memuaskan kan, ya, kita bisa juara setelah 14 tahun. Oke. Menanti. Bang Michael, saya penasaran soal coach dari Iran ya, Coach Hashim ya. Hashim yang pernah melatih kita, dan juga sebetulnya kan secara penampilan saat itu sangat baik, lalu juga secara prestasi juga runner up ya kita untuk Piala AFF. Itu sebetulnya apa sih yang terjadi saat itu ya? Ya, saya mungkin bicara padanya, saya waktu itu belum ada di FFI. Jadi mungkin saya nggak bisa banyak mengkomentari kalau dulu sebelumnya coach-coach sebelumnya seperti apa dan kejadiannya bagaimana. Tapi yang waktu saya gabung ke FFI ini, yang saya pikirkan memang ke depan. Saya sebenarnya ada juga di Instagram, Coach Hazim Zada juga ada kontak. Dan saya memang sudah menyampaikan waktu ke beliau, pencapaian kita ini tidak lepas dari dulu dilatih juga oleh coach, sehingga kita membangun dari kerja-kerja yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi ini kontakan setelah juara? Dari sebelum dan juga setelah ada. Oh, jadi sempat follow-followan juga di Instagram. Follow-followan, jadi ngikutin juga. Ngikutin juga. Apa katanya soal timnas kita saat ini? Ya ini pasti ucapan selamat, apresiasi. Tapi memang yang saya lihat kepercayaan diri dari kepercayaan terhadap timnas Indonesia ini memang kuat gitu. Dan waktu kami ke Thailand, saya juga ke Thailand kan dari proses tes ya, training camp kita juga bikin di Thailand, ketemu sama beberapa stakeholder di Thailand. Memang banyak orang memprediksikan bahwa ini sudah eranya Indonesia. Karena Indonesia ini persiapannya sudah lebih baik dan aura juaranya itu ada. Winning timnya tuh kerasa. Winning timnya kerasa. Jadi kalau dari teman-teman di Thailand nih, beberapa pemilik klub Liga Pro di Thailand yang saya ketemu tuh juga udah bilang, wah ini kalau di antara kita sebenarnya udah banyak bisik-bisik, ini tahunnya Indonesia dan kejadian. Oke, Bang Michael, saya mau narik lagi soal sebelum ke AFF kemarin. Tesnya di Thailand. TC kita mulai pertama kali di Malang. Oh, di Malang dulu. Di Malang dulu, geser ke Surabaya, kemudian sempat geser ke Jogja juga. Kita bikin uji coba pertandingan dengan Malaysia. Kemudian geser ke Jakarta sebentar, habis itu lanjut ke Thailand. Itu total berapa persiapan sampai akhirnya? Jadi kalau ya dimulai dari 1 September. 1 September sampai dengan pertandingan kemarin. Jadi ya September, Oktober, 2 bulan. 2 bulanan lebih. Ya. Selama TC, fokus selama TC, apa yang ditekankan pelatih timnas futsal Indonesia untuk tim ini? Ya, kalau itu mungkin Coach Hector yang akan bisa lebih menjelaskannya, karena ini kan lebih detail dan teknis gitu. Tapi saya beberapa kali kalau diskusi dengan Coach Hector,
Dan yang saya dengar dari staff-staff pelatih adalah Coach Hector ini orang yang mau sistem. Jadi bukan bukan penyihir gitu. Kan mungkin beberapa pendekatan pelatih lain itu magic gitu ya, magician istilahnya, penyihir. Jadi gimana caranya ada momen, kemudian momennya pas, bagus, dapat gitu. Tapi kalau Coach Hector itu dia mau sistem. Jadi setnya jelas, latihannya jelas gitu. Semuanya harus ikut sistem. Jadi ada disiplin. Jadi nggak mau mengandalkan keberuntungan. Nah itu yang saya lihat disiplin yang dimiliki oleh Coach Hector, itu yang diterapkan di timnya. Ini saya sebagai dari federasi ya, dari atas ya. Tentu saya rasa nanti pemain-pemain juga kalau ada kesempatan atau pemain-pemain di berbagai kesempatan wawancara juga menyampaikan hal yang sama juga. Jadi sistem itu yang menjadi titik berat pelatih ini ya untuk tim kita. Nah kalau soal tadi kan dikatakan bahwa Indonesia berapa kali bertemu Thailand di final. Tapi kemarin di semifinal kita berhasil menang telak 5-1. Apa yang membedakan Bang Michael? Apakah ini memang eranya kita atau Thailandnya yang memang tidak sekuat dulu atau apa yang sebetulnya terjadi bagi penonton yang mungkin gak gitu ngikutin futsal nih? Ya kalau kita tentu kan ya tidak mau berlebihan juga. Kita harus mengakui bahwa Thailand adalah tim yang kuat. Thailand itu baru mulai regenerasi. Mereka itu mengirim skuad ke World Cup itu banyak yang sudah sangat tua. World Cup kemarin? Tahun, ya. World Cup yang tahun ini juga sebenarnya, 30 tahunan ke atas. Jadi rata-rata pemain timnas, saya pelajari juga, rata-rata pemain timnas Thailand itu 5 tahun lebih tua daripada pemain Indonesia. Waktu di World Cup. Rata-ratanya, oke. Waktu di World Cup, yang dikirim ke World Cup. Dan hasil di World Cup yang saya dengar, karena hasil di World Cup itu, di internal Thailand evaluasi. Evaluasi bahwa sepertinya perlu mulai regenerasi. Jadi memberikan kesempatan bagi yang lebih muda lagi. Tapi kalau kita lihat usianya dengan pemain Indonesia yang kemarin main di AFF tuh ASEAN Futsal Championship ya sama juga gitu. Setara gitu ya. Setara juga. Jadi kalau ada yang bilang ini mungkin skuad yang banyak yang berbeda dibandingkan dengan World Cup ya karena memang di internal Thailand sendiri menyadari bahwa era dari pemain yang sebelumnya sudah selesai. Dengan hasil mereka di World Cup yang membuat mereka mengevaluasi diri begitu. Jadi kita tetap punya mindset ke setiap pertandingan. Apalagi yang untuk semifinal dan final memang saya juga datang menyaksikan langsung. Ngobrol dengan Coach Hector adalah setiap pertandingan kita sebelum melawan Thailand kita tidak berasumsi bahwa kita pasti menang. Kita tahu Thailand adalah tim yang kuat. Setelah menang 5-1 dari Thailand juga menghadapi Vietnam, kita juga tidak berasumsi kita sudah menang lawan Thailand otomatis akan menang dengan mudah dengan Vietnam, enggak juga. Kita tetap menghadapi setiap tim itu dengan berasumsi ini adalah pertandingan yang keras. Artinya dengan regenerasi yang dilakukan oleh Thailand ini kan sebetulnya menjadi keuntungan untuk kita juga ya, dan juga secara kualitas ternyata tim Thailand ini tidak sebagus tim kita juga di AFF kemarin dengan hasil yang terlihat gitu. Ya, yang pasti Thailand itu mau lapis berapa juga adalah Thailand dan juga kuat gitu. Jadi saya rasa pas kita uji coba dengan beberapa klub di Thailand menuju ke AFF juga kita melihat memang Thailand ini punya banyak sekali pemain-pemain yang kuat. Dan pada saat pelatih Thailand mengumpulkan yang mengirim ke AFF itu ya kita juga sudah meyakini bahwa ini adalah tim yang akan kuat gitu yang kita harus jangan lengah. Dan itu Thailand juga buktikan setelah selesai lawan Indonesia di perebutan peringkat ketiga juga mereka lawan Australia juga keras. Jadi kalau saya rasa sih secara objektif bahwa ya Thailand adalah Thailand, mau lapis ke yang di World Cup atau mungkin lapis yang mereka persiapkan untuk regenerasi, ini tim yang kuat gitu. Dan Indonesia berhasil mengalahkan itu. Bang Michael, tolong ceritain dong gimana kondisi tim saat menjelang laga final lawan Vietnam. Tentu ini kan Indonesia terakhir kali juara itu 2010, artinya sudah 14 tahun lalu. Dan itu gelar pertama dari kalau nggak salah dari 2001 sampai sekarang kan Thailand semua, cuma ada Indonesia 2010 dan kemarin atau tahun ini Indonesia lagi. Ceritain dong gimana teman-teman di tim futsal ini menghadapi laga final lawan Vietnam. Nah ini juga ya kita persiapan jauh lebih matang ya. Jadi saya rasa kepercayaan diri itu kita bangun bertahap. Dan Coach Hector juga dengan para pemain hubungannya sangat baik. Yang saya juga saksikan lihat sendiri waktu di TC atau waktu di Thailandnya juga bahwa sebenarnya soliditas tim itu sudah terbentuk, sudah terbangun. Jadi kepercayaan dirinya ada. Kepercayaan dirinya itu sudah ada di sana bahwa kita tim yang kuat. Dan ini saatnya Indonesia itu ada kerasa gitu. Waktu menang lawan Thailand beberapa pemain ya ada saya lihat menangis juga gitu. Jadi luapan gitu ya, luapan bahwa kita berhasil mengalahkan Thailand.
Jadi kepercayaan diri menuju final itu memang terbangun. Tapi yang penting juga itu adalah waktu semifinal kita menang. Pas nih, saya masih nonton, tiba-tiba ditelepon sama Pak Erick Thohir. Oh, di telepon Erick Pak Erick Thohir. Thohir juga nonton gitu. Langsung dikasih pesan, selamat sudah mengalahkan Thailand di semifinal. Pesan saya kepada teman-teman tolong disampaikan, jangan pikirkan pertandingan barusan, pikirkan final. Fokus ke final. Fokus ke final. Iya. Tapi Maksudnya adalah kita jangan terbawa karena sudah lawan Thailand menang. Jadi kita lengah di final. Jadi mindsetnya masuk ke final itu adalah kita nggak terbawa rasa udahlah udah pasti menang, kita pede lah ini pasti menang lawan Vietnam, karena memang kita sampaikan. Jadi saya juga langsung yang ngobrol juga lah malam itu, ngobrol ke coach Hectornya juga, dengan saya minta sampaikan ke pemain, ke manajer tim juga, bahwa tentu ini prestasi yang kita berhasil menang lawan Thailand di semifinal. Tapi kita juga sadar ini bukan pertandingan terakhir. ya, Masih ada yang sesungguhnya nanti, ya final itulah yang harus kita menangkan. mungkin tidak terlalu percaya diri, tapi percaya diri itu tumbuh ketika mengalahkan Thailand di semifinal, sehingga di final sendiri tadi mentalitas sendiri sudah siap. Kalau kepercayaan diri yang Michael. saya lihat sebenarnya udah dari masuk ke AFF udah ada kepercayaan diri itu. Gitu. Tapi ya kita Ditambah lagi kita nggak kalahin Thailand, jadi makin ya, pede. kalau yang saya lihat itu adalah kita sebenarnya mengantisipasi bertemu Thailandnya di final. Oke. Cuma ternyata bertemunya di semifinal gitu. Karena Thailand peringkat 2 ya di Ya karena di grupnya itu ternyata Vietnam ngalahin Thailand. Iya. di sana gitu. Cuma ya itu kan ya tim naik turun di dalam proses, ya itu saya rasa hal yang wajar gitu. Tapi pada saat bertemu dengan Thailand di semifinal, ya kita tahu bahwa ya ini akan berat gitu. Jadi kita harus serius, dan pada saat menang tentu luapannya juga luar biasa. Tapi kita langsung mengingatkan satu sama lain harus tetap fokus. Bang, ini gelar juara kedua berarti ya. Sudah mengalahkan Thailand, Vietnam, prestasi yang membanggakan. Bonusnya berapa Bang buat para pemain? Itu masih kita kalkulasikan. Karena juga dari Mas Atta Waketum kita juga ada menyampaikan, dari beliau pribadi juga nanti akan bantu, dari Kemenpora juga ada menyampaikan juga, dari federasi kita juga semua sudah menghitung. Tapi nanti kita belum umumkan atau sampaikan, karena kita juga masih nunggu nanti dari Kemenpora bagaimana. Ya, tapi kita pasti akan mengapresiasi semua pemain yang sudah berhasil berjasa mengharumkan nama Indonesia. Brian kemarin keluar juga sebagai MVP ya, Most Valuable Player. Gimana sih Bang melihat squad yang dibawa di AFF kali ini? Ya, awalnya kan ada pertanyaan dari masyarakat ya. Kalau kita ikutin prosesnya TC itu, dari nama pertama dipanggil, kemudian ada nama yang lanjut, yang tidak lanjut, itu saya juga monitor. Masyarakat ada yang bertanya kok ini lanjut, dan seterusnya. Ada yang nggak dibawa kali ya? Ya, ada yang mungkin ada yang publik berekspektasi dibawa tapi nggak dibawa sama Coach Hector gitu. Jadi saya rasa waktu kita akhirnya sampai ke squad yang final 14, karena kan kita juga terbatas bisa bawanya berapa, keputusan berat pastinya. Tapi Coach Hector membuktikan bahwa memang sistem yang dibangun, karena kan tadi yang dibangun itu sistem, bukan sekedar individual saja gitu. Tapi sistem yang dibangun dibawa ke pertandingan-pertandingan berhasil gitu. Kalau untuk kemarin saya dengar podcast dari Coach Justin mengatakan bahwa generasi ini adalah generasi emas, bahkan lebih baik dibandingkan dengan generasi yang dia pikir lebih baik di tahun 2008. Tentu kan kalau misalnya kita ngomong kualitas pemain baik, ini kan ada ego dari para pemain. Tapi Coach Justin mengatakan tidak ada ego yang terlihat dalam tim ini. Sebetulnya apa yang kenapa bisa terjadi gitu loh Bang Michael? Apa yang menjadi ditekankan pelatih? Nah, ini saya setuju dengan yang Coach Justin sampaikan, bahwa ini adalah generasi emas. Ini momen yang menurut saya momentum yang sangat berharga bagi Indonesia. Jadi dengan sudah menang di level AFF ini, kesempatan kita membangun terus momentum ini. Dan kalau kita lihat dari jumlah gol yang di-skor oleh teman-teman pemain itu cukup tersebar. Kalau nggak salah 10 pemain yang cetak gol. Oh, tidak bertemu pada satu, tidak bertemu ke satu Evan saja gitu. Ya. Jadi itu juga menunjukkan semuanya punya kemampuan mencetak gol. Dan yang saya lihat adalah memang taktik yang tadi, strategi yang Coach Hector bangun itu adalah permainan yang sistematis. Sistemik ya? Sistemik, ya. Jadi ada sistem yang dibangun gitu, set yang dibangun. Jadi memang kekuatan tim, soliditas tim. Dan saya tidak melihat ada ego
satu dua pemain yang wah ini saya yang paling utama, enggak gitu. Semuanya sudah punya kebersamaan yang besar yang membuat akhirnya pada saat di lapangan itu bisa menang, dan kita kan menangnya meyakinkan ya. Betul. Kita menang di semua pertandingan, kebobolan juga sangat sedikit gitu. Kalau misalkan Bang Michael mengatakan bahwa ini merupakan tim terbaik ya, salah satu era terbaik. Sejauh mana tim ini akan melangkah, Bang Michael, kalau menurut pandangan, penilaian, prediksi dari Ketua FFI? Ya, jadi kita tentu pertama tidak boleh terlalu puas atau terlalu merasa sudah hebat gitu. Sekali lagi, kalau saya ngobrol dengan Coach Hector itu dia orang yang sangat belak-belakan. Jadi dia bilang kekurangan kita ini, kekurangan kita itu, masih banyak harus kita perbaiki. Dan untuk, saya juga sempat tanya, gimana kita bisa masuk Piala Dunia nggak nih yang berikutnya? Dia bilangnya kalau sekarang mustahil. Oh, kalau sekarang mustahil? Mustahil. Kenapa? Ya karena dia realistis, bahwa untuk mencapai level Piala Dunia itu banyak harus kita perbaiki. Ada Jadi yang disampaikan? gitu, kalau sekarang mustahil, tapi nah yang saya kejar adalah oke, kalau begitu bagaimana kita memperbaikinya. Persiapan-persiapan itu yang harus kita lakukan. Persiapannya tentu di persiapan timnas kita sendiri ya, mungkin TC diperbaiki, kita juga harus perbanyak uji coba pertandingan persahabatan gitu, dan itu kita persiapkan di federasi. Kami ada rencana Januari nanti mengundang negara-negara kuat, negara-negara yang rankingnya jauh di atas kita untuk datang ke Indonesia, kita bikin pertandingan supaya mental dan strategi kita asah, kekuatan tim kita asah. Jadi yang dimaksud dari Coach Hector itu adalah kalau kita merasa diri kita sekarang ini sudah siap, kita salah gitu. Masih ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu supaya kita bisa mencapai Piala Dunia, dan itu yang kita harus persiapkan dari sekarang. Artinya ini belum ada apa-apanya, ada masih PR. Jadi banyak. jangan cepat merasa sudah puas dan kita merasa sudah hebat gitu. Tapi kalau secara balik lagi ke stok pemain, secara regenerasi stok pemain kita untuk tim nasional futsal itu sebanyak apa sih, Bang? Ya, jadi ya kan kita beruntung juga ada Liga Pro yang berjalan. Jadi ada 12 klub di Liga Pro kita, dan kalau dari diskusi kami juga dengan tim pelatih, memang fokus kita di federasi itu tidak bisa hanya di timnas. Jadi kalau timnas ini kan 3 bulan saja. Dari 1 tahun itu 3 bulan pemain-pemain dipanggil ke timnas, memperkuat di timnas. Tapi 9 bulan sisanya itu bersama dengan klub dan bertanding di Liga Pro. Jadi PR kita adalah bukan cuma program di timnasnya baik. Tadi kan saya sempat sebut kita mau bikin pertandingan dengan negara-negara yang kuat. TSI juga kita harus sasar ke luar negeri. Tahun depan ada, ini baru ide ya, ini baru usulan, adalah kita bikin TSI juga di Spanyol. Supaya kita merasakan kalau di Spanyol seperti apa. Ada 2 negara kuat yang juga komunikasi dengan kami, itu Argentina dan Brasil. Itu juga udah kontak ke kami di Federasi di Indonesia, Federasi Futsal Indonesia, untuk pertandingan uji coba. Di sini atau di sana? Ada yang di sini, ada yang di sana. Oh, oke. Home away. Ya nanti tunggu tanggal mainnya. Gitu. Nah tapi jadi timnas tentu kita harus punya program yang kita persiapkan baik-baik ya. Dan pemain-pemain kan kita kumpulkan di timnas, berlaga, pertandingan persahabatan, kompetisi internasional. Tapi 1 tahun itu paling cuma 3 bulan dengan timnas. 9 bulan lainnya adalah dengan para klub. Jadi keberhasilan ini juga saya perlu sampaikan, keberhasilan dari timnas Indonesia menjuarai ASEAN Futsal Championship ini tidak lepas juga dari kontribusi para klub yang selama 9 bulan sisanya sudah mempersiapkan pemain-pemainnya dengan baik. Dan juga ada kebesaran hati dari para klub agar pemain-pemainnya itu bisa bergabung di timnas dan 3 bulan bergabung ikut program-program timnas, ikut kompetisi timnas. Jadi sinergi ini yang kita harus bangun, yang ini juga bagian dari program kita ke depan, bahwa nanti pelatih kepala kita, Coach Hector, juga akan berkomunikasi dengan pelatih-pelatih dari masing-masing klub. Karena kita memperkuat liganya juga. Liga kita harus lebih kompetitif, dan di klub-klubnya juga harus bisa punya program yang nanti memperkuat pemain-pemainnya. Artinya kan memang kalau gitu federasi melihatnya Liga Futsal ini masih menjadi tumpuan utama untuk bisa mensuplai pemain-pemain ini ke tim nasional. Tapi gini Bang, kalau sekarang kan kalau kita review sepak bola, ada program jangka pendek ngambil pemain diaspora. Apakah itu juga menjadi pertimbangan di futsal atau tidak sama sekali? Kita hanya mengandalkan liga-liga lokal kita? Ya, kalau mungkin konteksnya di dalam futsal ini kan kita
peringkatnya sekarang sudah cukup baik dan ada banyak ada talenta yang sekarang kita punya juga yang kita lihat kalau dikumpulkan dan diramu ini ya berhasil membawa Indonesia menjadi juara ASEAN. Betul. Jadi kita mungkin masih fokus ke mengoptimalkan yang sekarang ada. Jadi kalau kami fokusnya memperkuat di liganya ke depan, dan selain dari liga bicara ini ya soal talent scouting, kompetisi pelajar juga banyak di Indonesia. Mungkin saya rasa olahraga dengan kompetisi pelajar yang bisa dibilang mungkin termasuk paling banyak itu futsal. Futsal dan basket mungkin ya. Ya, kalau futsal itu saya lihat kompetisi level nasional itu banyak sekali. Saya kalau keliling Indonesia ini ketemu dengan pengurus daerah futsal gitu ya, itu kompetisinya tidak ada habis-habisnya. Jadi yang kami juga mau perbaiki ke depan itu adalah kita membangun piramidanya. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan, sebenarnya potensinya banyak memang karena dari sisi kompetisi pelajar sudah hidup. Supply-nya ada ya, suppliernya ada ya. Dari bawahnya ada. Liga mahasiswanya belum, dulu sempat ada, tapi sekarang lagi ada kekosongan yang kita harus perbaiki di level nasional. Kemudian juga kelompok usia. Tapi itu juga cara kita untuk mulai mempersiapkan ya. Jangan sampai nanti ini sudah ada generasi yang sangat baik, generasi emas kita, tapi kita juga harus mempersiapkan 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya juga kita persiapkan. Jadi fondasinya kita persiapkan supaya nanti akan ada supply dari bawah yang kita proyeksikan akan memperkuat timnas ke depan. Bang Michael, kalau membandingkan Liga Futsal Indonesia dengan Liga Futsal luar, apa yang membedakan Bang? Dan juga mungkin apa titik-titik yang menjadi penting untuk bisa diperhatikan agar kualitasnya ini lebih baik dan juga bisa mensuplai tentu saja pemain-pemain terbaik untuk tim nasional. Ya, kalau liga kita ini sebenarnya masih banyak bergantung juga dengan klub-klubnya. Jadi banyak klub-klub yang berjasa besar supaya liga kita bisa tetap hidup dan tetap kompetitif. Saya juga ketemu dengan banyak pemilik klub yang memang antusias sekali dengan futsal. Jadi itu juga menjadi penyokong supaya liganya kuat. Dan sekarang pun di level liga kita mendorong transformasi. Jadi itu tema besar di kepengurusan FFV yang sekarang. Saya juga baru memulai menjadi ketua umum di 1-2 bulan ini. Sebelumnya saya juga sudah terlibat, tapi baru kita ada kongres luar biasa baru-baru ini. Dan memang kita mendorong tema transformasi. Transformasi timnas kita sudah lakukan. Berikutnya adalah transformasi liganya. Sekarang kita ada Super Cup. Jadi pre-seasonnya ada kompetisi pre-season. Pemanasannya lah ya. Ya, kemudian ada liganya, kita juga akan tata lebih baik lagi, kolaborasi dengan banyak pihak. Nanti juga jadi ada Super Cup di pre-seasonnya, ada Nation Cup, ada playoff. Kita mau perbanyak kompetisi dan membuat kompetisinya lebih menarik. Dan federasi sekarang juga sangat terbuka untuk kolaborasi. Kita ini open for collaboration. Dan kita rasa dengan prestasi di ASEAN, di level Asia Tenggara itu sudah menunjukkan potensi futsal ke depan yang bisa lebih tinggi lagi. Dan kami sangat berharap bahwa banyak mitra-mitra, baik itu mungkin klub-klub yang sedang bertumbuh di bawah, atau pengurus futsal di daerah, atau yang mungkin kompetisi-kompetisi level Tarkam, tapi sampai ke level atas, kita butuh dukungan dari semua pihak, semua insan futsal, termasuk dari swasta-swasta, dari pemerintah juga, dan kami juga sangat mengapresiasi dari Kemenpora juga mendukung perkembangan futsal di Indonesia. Jadi ada dukungan dari Kemenpora supaya kita bisa lebih maju lagi. Nah ini semua yang kita butuhkan untuk naik kelas. Jadi kalau tadi kita sempat bicara soal ke level Piala Dunia 2028, itu nggak instan. Karena kalau tadi pertanyaan instan, ya jawaban coach Hector ke saya, ya kalau kondisi masih sekarang ya kita jujur aja masih berat gitu. Tapi kita punya waktu. Nah pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang ada. Dan plan untuk bisa mencapai itu sudah tahu apa masalahnya, apa yang harus dilakukan sehingga tinggal jalan ya? Ya, jadi kita sudah bikin FGD, beberapa FGD. Jadi di awal kepengurusan, jadi bahkan sebelum kepengurusan kita yang baru sudah mulai, kita sudah FGD. Jadi dengan banyak perwakilan-perwakilan, ada perwakilan atlet, perwakilan pelatih dari pihak luar. Kami berusaha menampung sebanyak-banyaknya aspirasi dan termasuk teman-teman supporter yang bahkan berkomentar di Instagram atau di sosmed pun juga kita monitor. Karena kita butuh banyak masukan. Tapi dari semua masukan itu, jadi kita berusaha mengidentifikasi hal-hal apa yang paling urgent. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang belum bisa kita lakukan, dan yang mana yang kita lakukan lebih dulu. Apa sekarang yang menjadi prioritas? Nah, yang paling awal adalah timnas. Dan itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Jadi sebelum kongres, kita sudah menata timnas sebenarnya. Kemudian setelah kongres, saya juga langsung melaporkan ke Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu, Pak ET
berpesan ke saya dan Sekjen FFI, Bang Raj, bahwa fokus yang harus diutamakan pertama timnas. Kalau Federasi Futsal mau menyusun agenda tahunan, agenda liga, agenda lain-lain, itu dibangun di atas agenda timnas dulu. Yang penyangga utamanya agenda timnas harus jelas. Baru agenda-agenda lainnya kita susun. Pendekatan yang sama dengan sepak bola berarti? Ya, jadi itu yang pertama timnas. Yang kedua itu soal liga. Karena ya timnas kita ini bersumber dari liga kita. Kalau liga kita kuat, maka timnas kita ke depan akan semakin kuat. Jadi juga yang kita sedang tata. Dan ya selain itu di daerah-daerah juga kita lihat banyak potensi dan kita mau kembangkan ke depan itu ada kelompok-kelompok usia. Karena kita bicara generasi ke depan bukan hanya di level yang paling atas. Piramidanya kalau liga itu kan yang udah paling atas. Bang Michael tadi menarik ketika Bang Michael melaporkan kepada Pak Erik, lalu Pak Erik juga sempat kontak Bang Michael. Ya. Sebetulnya posisi federasi dan juga posisi dari PSSI sendiri saat ini gimana sih Bang? Ya, baru masuk ya? Baru masuk ke PSSI atau seperti apa? Jadi kalau futsal itu di bawah naungan sepak bola. Karena dulu sempat pisah kan ya? Sempat berbeda kan? Sebenarnya kalau secara anggaran dasar kita tetap menginduk kepada PSSI. Dan ya mungkin kalau sebelum-sebelumnya komunikasinya belum seintensif ini, ya sekarang kita intensifkan. Karena kita melihat momentum di sepak bola sedang bertransformasi, di futsal juga kita sedang bertransformasi, jadi pas ketemu juga momennya. Jadi saya rasa ini perkembangan yang baik. Mungkin saya nggak membahas yang masa lalu. Yang masa lalu ya di masa lalu, yang ke depan komitmen kami di FFI dan juga kami juga dengan Pak Erick Thohir juga komunikasi dengan sangat baik. Beliau sangat support transformasi yang kita lakukan di FFI. Saya juga lapor ke Kemenpora, ke Mas Dito, juga Menpora juga sangat support. Jadi kita ini mindset ke depan adalah kolaborasi. Dan futsal, saya juga bilang kepada teman-teman di internal, ke pengurus, kalau futsal mau maju, kita harus punya kolaborasi yang sangat baik dengan PSSI. Artinya itu kalau kolaborasi itu secara pendanaan, secara sponsorship, itu mungkin lebih mudah ya dibandingkan dengan jalan sendiri? Ya, apakah itu menjadi salah satu keuntungan? Bisa juga. Jadi kita memang mau masuk juga ke dalam ekosistem yang kuat di PSSI. Jadi PSSI sudah punya ekosistem yang kuat, sistem juga yang sekarang sedang terus diperbaiki oleh Pak Erick Thohir. Dan yang saya juga apresiasi adalah pada saat kita kembali dari Thailand, malam itu juga kita disambut, dijamu makan malam dengan timnas sepak bola. Itu gimana ceritanya? Nah, itu inisiatif dari Pak Erick Thohir untuk menunjukkan apresiasi bahwa ke depan ini kita sama-sama Garuda, gitu, timnas Garuda yang membawa nama Indonesia, dan ya futsal dengan sepak bola berjalan bersama. Dan itu kita lakukan. Jadi makan malam itu memang inisiasi dari Ketum PSSI, Pak Erick Thohir? Iya. Ketika datang, suasana gimana Bang? Saya cuma lihat video doang kan, cuplikan. Ya, suasananya ramah tamah, cair, seperti yang dilihat itu kan. Jadi duduknya juga nggak bisa-bisa ya, selang-seling dicampur gitu. Jadi ya itu tentu kita juga support timnas yang nanti juga beberapa hari lagi akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya kita saling menyemangati. Gitu. Dari Coach Sintayong ada pesan atau mungkin ada kesan terhadap timnas futsal Indonesia? Ya dari Coach Sintayong ya menyampaikan juga selamat kepada timnas futsal, dan juga sempat tanya-tanya bagaimana lawan Thailand, lawan Vietnam gitu. Jadi tanya juga persiapan timnas futsal bagaimana untuk mempersiapkan. Jadi ya ini saling tukar pikiran di sana. Saya lihat juga interaksi dengan Coach Hector, dengan Coach Sintayong juga. Ya saya berharap ini juga wujud dari kolaborasi sinergi ke depan dari futsal dengan sepak bola, karena sekali lagi ya futsal itu kita di bawah naungan PSSI. Dan ke depan kita juga melihat dengan sepak bola juga semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, kami juga di futsal terus berbenah. Jadi motivasi kami juga untuk terus berbenah, dan kita komunikasi sangat intensif. Oke. Bang Michael, abis ini kan setelah AFF ini akan ada SEA Games ya, yang paling dekat. Lalu kan kalau nggak salah targetnya itu untuk Piala Asia kita akan jadi tuan rumah. Akan jadi tuan rumah 2026. Dan sudah ada persiapan tadi beberapa tim yang uji coba untuk persiapan sebagai tuan rumah itu sendiri, Bang. Apa yang disiapkan untuk Indonesia di 2026? Ya, jadi kalau agenda kita di 2025 itu ada SEA Games yang sudah pasti, kemudian juga ada AFC Putri. AFC Putri bahkan Indonesia jadi tuan rumah untuk kualifikasinya. Qualifiernya kita tuan rumah di bulan Januari 2025 untuk timnas putri. Kemudian ada AFC Putri yang final round di China, dan ada Piala Dunia Putri juga. Nah, jadi waktu yang tadi saya sempat cerita waktu kami melaporkan kepada Pak Erick Thohir itu,
dan beliau sampaikan yang harus menjadi fokus utama di awal adalah timnas. Justru beliau sebutnya timnas putri yang pertama disebut. Tanya, tahun depan ada Piala Dunia kan? Waktu beliau tanya itu, saya bilang, oh Piala Dunia baru selesai Pak. Karena saya mikirnya masih yang timnas putra kan, baru selesai di Uzbekistan, Piala Dunia futsal. Bukan yang putri, oh iya tahun depan gitu. Jadi dari Pak Erick Thohir juga berpesan yang soal timnas, memang kita persiapkan untuk yang putra dan putri. Harapan kami, nah ini kan sekarang timnas putra baru kembali dari Thailand dengan prestasi. Kemarin juga kita ke Menpora juga pelepasan untuk timnas putri berangkat ke Filipina. Jadi sekarang sudah sampai di Filipina mengikuti ASEAN Futsal Championship untuk putri. Tahun depan kita ada AFC-nya. Dan kalau kita bisa persiapkan dengan baik di 1 tahun ke depan ini Piala Dunia Futsal Putri. Jadi target untuk putri jelas ya, untuk Ya, sama karena dengan putra 1 tahun ya. ke depan ya. Piala Dunia. Dan siapa tahu kalau kita persiapkan dengan baik, jangan-jangan yang pertama kali masuk ke Piala Dunia ini justru timnas putri. Tapi Ya. kalau gambaran Bang, mungkin kan timnas futsal putri ini tidak begitu booming lah gitu, banyak yang belum tahu. Sebetulnya peta kekuatan itu seperti apa sih kalau yang putri? Nah, yang putri itu peringkat 24 dunia. Peringkat 24 dunia? 24 dunia timnas putri kita. Jadi putra dan putri ini peringkatnya kuat. Hari ini sama-sama 24 nih, kebetulan angkanya sama-sama 24 Posisi dunia. ini tuh memang tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia atau seperti apa? Ya, kalau putri sempat lebih tinggi. Kemarin kita ada mengikuti kompetisi di Thailand, NSDF, yang persiapannya memang harus diakui agak kurang. Jadi sempat turun juga peringkatnya, tapi kita sedang perbaiki. Persiapan untuk ke yang ASEAN ini sudah lebih baik. Kita berharap nanti hasilnya juga lebih baik. Kalau untuk SEA Games? Ya, jadi buat tahun depan itu tadi kan ada yang putri ya. Yang putri, kemudian bahkan Piala Dunia tahun depan. Dan untuk qualifier Asianya, AFC-nya dilakukan di Indonesia. Kemudian ada SEA Games. Kemudian ada juga rencana yang tadi saya sempat sebut, di Januari kita lagi persiapan ada pertandingan. Coba. Ya, kita bahkan mau bikin 1 series sendiri. Oh, oke. Ya, undang beberapa negara kuat di Indonesia. Ini masih dalam perencanaan. Nah, itu di 2025 tentu selama sepanjang tahun FIFA Matchday sebisa mungkin kita optimalkan. Kalau perlu undang negara lain atau kita ke negara lain, itu untuk 2025. Ada yang saya dengar ada kemungkinan ada U19 AFF atau U16, tapi itu nanti kita masih tunggu konfirmasi. Nah, kemudian 2026-nya AFC Putra. Itu katanya rencananya di Indonesia Arena? Ya, kalau venue belum diputuskan, tapi impian kita pastinya di Indonesia Arena. Saya rasa itu cukup representatif dengan semangat futsal yang kita miliki sekarang, apalagi dengan keberhasilan di level Asia Tenggara. Jadi kita mempersiapkan diri untuk yang AFC Putra 2026. Nah, waktu kita bidding ada beberapa masukan dari pihak luar. Bahkan saya ketemu sama ketua federasi futsalnya Thailand, kasih masukan juga. Indonesia kalau mau jadi tuan rumah AFC jangan 2026, 2028 aja. Karena kalau AFC 2026 itu bukan kualifikasi menuju Piala Dunia. Oh. Kualifikasi menuju Piala Dunia itu adalah di AFC 2028. Kalau kita Indonesia jadi tuan rumah di AFC 2028, peluang masuk Piala Dunia jadi lebih besar. Lebih besar ya? Ya. Karena hasil kita di AFC 2026 ini kan ya bukan yang menentukan, tapi yang 2028. Tapi waktu itu saya pikir-pikir, diskusi juga dengan teman-teman, kita tetap menargetkannya yang 2026. Dan kita sudah bidding, dan kita sudah ditunjuk oleh AFC untuk host 2026. Kenapa? Karena bagi kami, kita harus bangun momentum. Jadi kalau kita mengincar, udah nanti aja deh yang 2028 aja kita fokus, kalau saya justru pengennya momentum itu harus dibangun. Dan ini ya diskusi juga dengan termasuk dengan coach Hector itu ya, yang beliau sampaikan juga, ya, memang kita harus bangun momentum. 4 tahun ini setiap tahunnya itu harus ada perkembangan signifikan. Jadi kita tidak mau berasumsi hanya karena sudah menang di ASEAN kemarin otomatis nanti Piala Dunia, karena yang kita harus perhatikan negara-negara lain itu juga lagi berbenah. Thailand juga lagi berbenah, Vietnam juga lagi berbenah. Jadi kalau kita cepat puas, ketinggalan malah. Jadi kalau bagi kami 2026 nanti kita harapkan persiapan kita maksimal dan kita akan menjadi tuan rumah dari AFC, dan harapan kita juga di sana prestasinya juga akan memuaskan. Karena kalau lolos ke Piala Dunia itu berarti 4 besar ya? Di AFC itu harus 4 besar baru bisa lolos ke Piala Dunia. Bang, tapi kalau tadi Bang Michael mengatakan membangun momentum, kalau dari segi penonton sendiri sih Bang, gimana sih minat terhadap masyarakat terhadap futsal saat ini kalau Bang Michael lihat? Ya, kalau yang saya dengarkan kemarin itu pada saat final itu ratingnya paling tinggi.
Oh ya? Ya, jadi itu rating paling tinggi di satu hari itu membuat stasiun TV-nya jadi ratingnya paling tinggi. Jadi sebenarnya banyak supporter futsal, banyak yang juga tertarik mengikuti futsal. Tapi saya punya keyakinan memang potensinya lebih besar lagi. Potensinya masih lebih besar lagi. Dan ini yang kita akan terus perbaiki dengan liga yang lebih baik. Jadi kita sedang mendorong transformasi liga yang akan mulai di bulan Desember. Jadi bulan depan kita mulai musim yang baru. Ada beberapa penataan yang sedang kita lakukan. Dan kita juga sekali lagi mengajak mitra-mitra, baik itu swasta, baik itu lain-lain, untuk bisa turut membantu futsal, membangun futsal bersama-sama. Karena kalau nanti liganya lebih baik, masyarakat juga yang mengikuti langsung, menonton langsung, dan akan terus mensupport tim kita itu akan semakin banyak. Waktu kita bikin uji coba pertandingan persahabatannya lawan Malaysia di Yogyakarta itu gornya penuh. Gor Amongrogo di Jogja itu penuh. Bahkan tiketnya juga sold out. Ya, jadi itu kenapa kalau kita mau bikin kompetisi internasional tadi ya mungkin idealnya di Indonesia Arena ke depan karena kapasitasnya bisa lebih besar lagi. Tapi pada saat kita lawan Malaysia itu menunjukkan, membuktikan bahwa sebenarnya antusiasme besar. Kalau kita bisa persiapkan dengan baik, kalau kita bisa komunikasikan ke publik dengan baik, dan itu juga bagian dari tugas kita di federasi. Penasaran, Bang Michael kan baru ya di federasi, baru 7 bulan. Ya. Ceritakan dong gimana sih awalnya bisa masuk dan juga ngurusin futsal. Siapa yang nawarin, Bang Michael? Ya, jadi saya bicara apa adanya aja bahwa memang awalnya saya aktif di FFI ini dari bulan April. Dan yang pertama kali meminta saya untuk aktif itu adalah Pak Hate, Ketua Umum FFI sebelum saya. Jadi di tanggal 5 April saya masih ingat, itu saya lagi pas jam makan malam ditelepon beliau dan ditanyakan apakah saya bersedia juga untuk bisa membantu di federasi, di FFI. Dan saya sangat menghormati Pak Hate, dan saya lihat juga ada harapan yang beliau ingin bisa diwujudkan di futsal, dan ada juga urgensi untuk melakukan regenerasi di dalam federasinya sendiri. Oh, tidak hanya di timnas, tapi di federasinya juga. Jadi dari bulan April itu saya masuk awalnya sebagai ketua harian di kepengurusan yang sebelumnya sebagai ketua harian. Tidak lama kemudian amanahnya ditingkatkan menjadi sekjen. Dan kita dari awal itu langsung membentuk tim akselerasi prestasi. Jadi kita mengajak beberapa rekan-rekan yang punya concern yang sama untuk futsal bisa kita perbaiki. Ada timnya. Kemudian kita bikin FGD. Jadi soal strategi transformasi FFI baiknya seperti apa, kita FGD. Kemudian waktu itu juga ada kekosongan pelatih. Waktu itu juga saya sempat langsung cari tahu nih kondisi pelatihnya bagaimana. Ternyata pelatihnya berencana mengundurkan diri. Sudah balik ke Brazil, nggak balik lagi ke Indonesia, jadi berencana mengundurkan diri. Dan saya langsung bilang kalau gitu kita harus segera cari pelatih. Kalau nggak kita menghadapi AFF nanti bagaimana gitu. Jadi kita juga FGD untuk urusan itu. Dan beberapa bulan pertama saya juga keliling ke pemilik-pemilik klub, ke owner-owner klub, kumpulkan aspirasi masukan, ketemu juga keliling ke beberapa daerah, PON di Medan juga datang, kumpulkan juga AFF yang lagi berkumpul di sana karena lagi ada PON futsalnya juga, dan dengan brand-brand swasta-swasta juga yang selama ini terlibat di futsal, kita juga ketemu satu persatu. Jadi prinsipnya adalah kita sangat terbuka. Jadi saya juga tidak merasa karena saya punya posisi di federasi maka saya sudah tahu segalanya, enggak. Banyak sekali teman-teman yang jauh lebih paham futsal, teman-teman juga yang punya ide sangat cemerlang, sangat baik. Tugas saya sebagai federasi itu adalah memfasilitasi siapapun yang punya visi memajukan futsal Indonesia. Tapi apa alasan Bang Michael mau melakukan itu semua? Karena kalau saya dengerin kan ini rumit banget, apalagi orang baru masuk ke federasi. Apa Bang yang mendorong Bang Michael menerima tawaran Pak Hate itu? Ya, kalau saya melihat sebagai tantangan. Karena pada saat itu saya juga melihat, pelajari bahwa sebenarnya potensinya banyak sekali. Kalau kita di level federasi tidak bisa membangun suatu manajemen federasi olahraga yang baik, sayang sekali, sangat sayang sekali gitu. Disayangkan kalau potensi ini tidak bisa terwujud. Jadi saya juga melihat ini sebagai satu panggilan tugas negara. Urus federasi ini, supporternya banyak, orang-orang yang hidup dari futsal, orang-orang yang bersemangat karena futsal, orang yang punya hobi futsal ini sangat banyak. Kalau saja federasi bisa kita perbaiki, ini bisa menjadi ya satu ya cahaya gitu yang bisa menginspirasi orang dan menggerakkan semangat bangsa Indonesia.
Dan itu kita buktikan kemarin. Jadi itu motivasi saya pribadi kenapa akhirnya saya lanjut sampai ke titik ini gitu. Dan waktu Pak HT kontak saya itu saya juga komunikasi dengan beberapa teman-teman. Saya kontak Samara misalkan, Samara dari timnya Pak Erick Thohir, yang kemudian lapor ke Pak IT, reaksi dari Pak IT juga positif. Saya juga kontak, kebetulan saya juga Coach Justin katanya. Coach Justin, saya makan malam dengan Coach Justin, juga langsung tanya pendapat, gali masukan-masukan. Jadi saya ketemu dengan beberapa orang. Coach Justin itu katanya sempat ngajakin masuk untuk saya sempat ngajak bantu-bantu juga dong gitu. Tapi sepertinya semua punya perannya masing-masing. Jadi ya saya dan teman-teman yang lain yang akan membenahi di dalam gitu. Tapi Coach Justin juga sosok yang juga di awal itu juga berperan penting juga untuk membuka perspektif gitu tentang kondisi futsal kita. Nah kemudian saya juga kebetulan kenal dengan Mas Menpora, Mas Dito. Saya juga lapor ke Mas Menpora terkait dengan futsal. Begitu saya lapor itu langsung diajak makan siang sama Mas Dito. Diajak makan siang, ngobrol-ngobrol, juga langsung dikasih masukan. Jadi kalau saya lihat dari berbagai stakeholders yang saya coba hubungi, masukan-masukan yang diberikan, itu dari awal tuh saya merasa ini ada potensi yang sangat besar. Dan responnya positif. Responnya positif. Kalau saja kita bisa menggabungkan semua energi dari Kemenpora, dari PSSI, dari para klub, dari para stakeholder di daerah, ini akan luar biasa. Dan itu yang memotivasi saya bahwa oke, kita harus kumpulkan orang-orang yang terbaik yang punya motivasi yang sama, kita wujudkan. Saya punya analogi, ini saya sampaikan ke tim gitu ya. Dari bulan April Mei itulah saya punya analogi begini. Federasi olahraga, FFI lah dalam hal ini, Federasi Futsal Indonesia, itu seperti pengelola mall. Klub-klub atau mungkin brand-brand yang terlibat di dalam futsal, mau itu aparel dan lain-lain, itu seperti toko-tokonya, tenan-tenannya gitu. Jadi mau itu klub, pemain, brand, dan seterusnya itu tenan-tenan di dalam mall. Kalau di dalam liga mungkin satu klub dengan klub lainnya berkompetisi. Ibaratnya kalau di mall mungkin ada restoran Padang sama restoran Manado kompetisi, ya kan? Sebelahan gitu. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat ke mall kan biasa yang jualan aparel itu justru sebelahan-sebelahan. Yang jual baju sebelahan, salon sebelahan-sebelahan. Padahal mereka kompetitor. Ibaratnya ini kan berarti ada liganya kira-kira gitu kan. Tapi kalau dari kacamata pengelola mall, kita mau memastikan bahwa mall ini sehat. Listriknya jalan, airnya jalan, satpamnya ada, jadi nggak ada yang kemalingan, tempat parkirnya cukup supaya mallnya rame. Bahwa di dalam mall ini ada tenan mana yang lebih laku daripada tenan yang lain itu bagian dari mekanisme pasar yang terjadi di dalam mall. Tapi kalau mallnya baik, saya yakin semua pasti akan sejahtera. Kalau mallnya dikelola dengan baik. Jadi kenapa saya sebagai waktu itu masih ketua hariannya, saya ketemu sama owner klub, padahal klubnya saingan. Saya ketemu sama pelatih ini, pelatih itu, manajer ini, manajer itu, karena bagi saya semua ini stakeholder. Bukan, saya nggak mau ditarik untuk memihak perspektif ini atau perspektif itu, karena ya itu masing-masing. Ini bagian dari ekosistem, ini kolam ikan. Ada ikan A, ikan B, ya udah silakan mau rebut-rebutan makan ikan silakan gitu. Tapi kami sebagai pengelola mall mendengarkan semua dan memastikan bahwa mall ini berjalan dengan baik. Berjalan di tengah ya? Iya. Jadi semua brand, ada brand mengundang saya press conference. Dia punya kompetisi pelajar yang sangat besar. Brand A undang saya press conference. Brand B minta rekomendasi dari FFI. Brand C undang saya datang ke waktu itu ke kota Surabaya meninjau langsung. Saya datengin semuanya. Karena saya mau menunjukkan bahwa kita ada untuk semua. Kalau teman-teman stakeholders, mau itu klub, mau itu brand, mau itu siapapun, punya keinginan memajukan futsal, saya akan datang. Dan saya mau ajak sama-sama. Karena ini kerja bersama. Kalau internal federasinya Bang, karena kalau kita tahu kalau sepak bola itu kan kepentingannya banyak. Apalagi masyarakat sendiri kan punya minat di situ. Kalau futsal sendiri gimana? Internal federasinya itu apakah solid atau politiknya ini juga kenceng juga nih? Yang saya juga apresiasi dan bersyukur juga adalah di internal federasi, baik itu di level daerah sama semua para voters ya. Karena juga kan saya untuk menjadi ketua umum melalui mekanisme voting. Ada kongresnya juga gitu. Yang saya lihat itu tidak politis, tidak sepolitis mungkin kalau orang punya persepsi federasi olahraga politis begitu. Tapi yang saya apresiasi dari FFI adalah masih terasa ini piringan putih. Jadi manuver-manuver aneh-aneh dan lainnya yang mungkin kalau ada pernah kejadian di tempat-tempat lain, saya tidak melihat atau merasakan itu. Jadi ruang untuk membangunnya itu luas. Dan itu lebih memudahkan ketua umum ya. Jadi kalau kita punya niat yang baik,
kita mengumpulkan teman-teman dengan itikat yang baik, kita bisa bangun ini sama-sama. Dan itu kita lakukan di Federasi Futsal Indonesia, kita akomodir banyak teman-teman punya ide apa, masukan apa, kita kumpulkan jadi satu. Jadi kita berhasil dapat momentum itu. Oke, Bang Michael, pertanyaan terakhir. Tadi sempat makan malam sama Coach Justin. Kemarin saya lihat juga di podcast Coach Justin mengatakan sempat memberikan beberapa petuah kepada Bang Michael. Kalau boleh tahu apa sih yang ditekankan Coach Justin? Karena kita tahu juga Coach Justin kan pernah juga di futsal, orang lama juga. Apa yang sebetulnya dititipkan kepada Ya ada beberapa hal. Bang Michael? Tapi kalau saya tentukan kumpulkan banyak masukan dari berbagai orang, dari Coach Justin juga termasuk yang di awal saya juga sangat mendengarkan. Masukan yang mengena bagi saya adalah manajemen. Bahwa permasalahan yang paling perlu kita persiapkan adalah manajemen organisasi. Potensi udah ada. Jadi ya ibaratnya bahan-bahannya itu udah ada. Sekarang PR-nya adalah federasi itu akan menjadi manajer yang baik atau enggak gitu. Gimana cara masaknya itu ya? Masaknya itu meramu semuanya itu gitu. Dan ya karena saya juga relatif masih muda dan di dunia futsal saya juga jujur aja bukan orang yang punya sejarah panjang juga di futsal. Bahkan saya tahu pada saat saya awal masuk juga banyak orang bertanya-tanya, siapa ini jadi ketua harian? Terus saya jadi sekjen, siapa ini jadi sekjen gitu. Tapi bagi saya ada keuntungan justru. Jadi saya nggak punya citra yang orang punya prejudis atau apa. Belum terkontaminasi kanan kiri ya? Jadi saya juga open minded aja. Siapa mau ketemu orang yang saya nggak kenal sama sekali di Instagram ngajak ketemu, saya ketemuin, ngobrol soal futsal. Tapi ya dengan langkah itu ya saya melihat bahwa sebenarnya potensinya banyak. Dan yang mau bantu, yang mau terlibat juga banyak. Tapi sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun federasi menjadi tadi seperti pengelola mall yang baik. Yang adil, objektif, di tengah, memfasilitasi semuanya supaya mallnya hidup. Kalau mallnya hidup, semua tenan, semua tokonya juga akan hidup. Nah itu filosofi yang kita gunakan, yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan itu arah kita ke depan. Kita nggak bisa memajukan futsal dengan kekuatan kami sendiri dalam federasi saya atau mungkin segelintir orang yang ada di dalam. Kekuatan itu ada di luar sana dan kita mau kumpulkan semuanya untuk bisa membangun visi yang sama. Artinya penekanannya pengelolaan dan juga kolaborasi itu ya yang akan dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia. Bang Michael Sinaper, terima kasih banyak sudah main ke Liputan Sport. Saya doakan yang terbaik, semoga ada prestasi Piala Asia, Putra Putri dan juga semoga bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih. Bang Michael, thank you. Thank you bro.